Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala habibika wa uswatina wa qudwatina wa sayyidina al-Mustafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pertama kali kami sampaikan mohon maaf keterlambatan kami sampai, dan kita lanjutkan daripada kajian kitab Khawatirul Quraniyah masih dalam surat Thaha. Di ayat 117 dalam Al-Quran surah Thaha, Allah memberikan yaitu peringatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Fokus surat ini menyampaikan kepada Nabi Adam dan Hawa bahwa tujuan surah ini diambil dari kisah ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqulna ya adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Allah memberikan peringatan kepada Nabi Adam, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini adalah musuh bagimu dan juga musuh bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan iblis ini membuat engkau berdua keluar dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka dari ayat ini artinya jangan sekali-kali kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Memaksiati Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah kenikmatan dari kita. Kalau Nabi Adam hanya satu kesalahan, mendekati sebuah pohon yang dilarang oleh Allah, akhirnya keduanya diusir dari surga. Kalau kita bawakan ke diri kita saat ini, apa dosa yang sudah kita buat? Apa maksiat kita? Mungkin banyak solat yang kita lalaikan, mungkin banyak lisan kita yang mengundang kepada dosa. Akhirnya dosa-dosa yang kita buat itu, maka diantaranya adalah hilangnya kenikmatan. Hilangnya kenikmatan. Sekurang-kurangnya yang hilang dari kita sebabkan maksiat Allah adalah nikmat ibadah, itu akan hilang. Solat tidak lagi terasa khusyuk, rezeki tidak lagi terasa berkah, rumah tangga tidak lagi aman. Mungkin ketika berdoa pun tidak ada rasa nikmatnya. Karena apa? Karena dihalangi oleh dosa-dosa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan lalu kita sampaikan, kalau kita bawakan kepada kisah Nabi Musa alaihissalam, bahkan satu orang yang bermaksiat kepada Allah, namun satu perkauman Nabi Musa menanggung akibat dan maksiat yang dia buat. Apa dia? Tidak mendapatkan hujan 8 tahun lamanya. Singkat cerita kita sampaikan, Nabi Musa bermunajat kepada Allah bersama kaumnya untuk minta hujan. Mungkin kalau kita syariatnya, kita kaum muslimin umat Nabi Muhammad, syariatnya adalah dengan melaksanakan salat istisqa, salat minta hujan. Nabi Musa bermunajat dengan kaumnya di sebuah lapangan, lalu berdoa kepada Allah untuk diberikan hujan. Allahumma aghisnal ghaith, ya Allah berilah kami karunia hujan. Akan tetapi Allah membuat hujan ini tidak turun-turun. Lalu disampaikan oleh Allah alasannya.
Wahai Musa, ketahuilah rahmatku terhalang karena dosa dari salah seorang umatmu. Apa dosanya? Dia telah memaksiati aku 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya. Lalu Nabi Musa sampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, siapa di antara kalian telah memaksiati Allah Subhanahu wa taala 40 tahun lamanya? Siapa telah bermaksiat, telah meninggalkan perintah Allah, sudah membangkang dari syariat Allah 40 tahun lamanya, karena dia sendirilah yang berdosa, akhirnya semuanya tidak mendapatkan rahmat hujan. Ternyata orang yang dimaksud itu ada di dalam munajat itu. Kata Nabi Musa, agar doa kita ini diijabah oleh Allah, orang yang dimaksud silahkan keluar. Nah, kalau kita yang menjadi orang yang dimaksud ketika itu, pertanyaannya, berani tidak kita keluar dari situ? Mungkin orang mengatakan kalau kita berani keluar, mungkin orang akan menjadikan ini sebuah aib. Oh, gara-gara pajak, rupanya wak dapet azab salamu. Ternyata orang dimaksud itu ada dan dia tidak berani keluar dari barisan itu. Lalu dia dengan menundukkan kepalanya, dia menyampaikan doanya kepada Allah. Ya Allah, sudah 40 tahun lamanya aku memaksiati engkau, tapi tetap saja engkau tutup aib ini ya Allah. Masya Allah. Pak, kalau boleh dibilang sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, terhormat bagaimanapun kita, boleh jadi karena Allah menentukan aib kita. Coba kalau Allah bukakan aib kita. Ini sudah 40 tahun Allah tidak menyampaikan aibnya kepada orang lain, bahwa dia telah bermaksiat kepada Allah. Akhirnya Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya Allah, kalaulah memang rahmatmu terhalang karena maksiat yang aku buat ya Allah, maka aku bertaubat padamu saat ini juga ya Allah. Sembari itu hujan turun, Pak. Hujan turun. Ya. Dan akhirnya Nabi Musa pun kebingungan. Ya Allah, bukankah orang yang dimaksud ini belum keluar dari barisan ini? Iya, tapi dia sudah bertaubat padaku. Siapa orangnya ya Allah? Tidak perlu engkau tahu. Bahkan Nabi pun bertanya kepada Allah siapa orangnya. Allah pun tak mau kasih tahu siapa orangnya. Masya Allah. Jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, bahwa ketahuilah bahwasanya maksiat ini ternyata itu yang membuat rezeki kita terhalang, doa kita tidak ijabah, solat kita tidak nikmat, doa kita tidak khusyuk, solat kita tidak tenang. Itu mungkin boleh jadi karena ibadah kita banyak yang lalai, namun di balik itu pula maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata banyak rupanya. Jadi di ayat 117 itulah bisa kita nukilkan pesan Allah kepada Nabi Adam, jangan sampai iblis mengeluarkan kita dari surga. Nah sekarang jangan sampai iblis membisikkan maksiat apapun kepada kita, membuat ibadah kita tidak nikmat, solat kita tidak khusyuk, doa kita tidak ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu meninggalkan syariat Allah dan mengikuti iblis adalah penyebab kesengsaraan. Lihat Nabi Adam, cuma satu kesalahan terusir dari surga. Lihat seorang yang berbuat maksiat di zaman Nabi Musa, semuanya menanggung dosa yang dibuat olehnya. Oleh karena itu datanglah ayat berikutnya memberikan gambaran kebahagiaan di surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 118 119. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalam surga dan tidak akan dalam posisi telanjang. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Dan kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula ditimpakan panas matahari di dalamnya. Nah, kaedah ini sejatinya boleh kita renung-renungkan. Kalau kita di dunia mungkin bersengsara-sengsara dengan panas,
Sudah terasa panasnya negeri, sudah banyaknya bencana yang kita rasakan saat ini. Boleh jadi juga Bapak, boleh jadi juga jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, dengan kejadian musibah yang kita rasakan saat ini di Sumatera Barat, ya, boleh jadi di balik musibah ini kita kembali bermuhasabah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Dengan itu timbullah rasa mahabbah, rasa kecintaan kita kepada Allah. Kemudian dengan itu kita bisa memperbaiki diri kita. Apa semestinya yang harus kita lakukan ketika Allah memberikan teguran, ketika Allah memberikan ujian, atau na'udzubillah kalaupun Allah memberikan azab kepada kita. Jadi Bapak saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu sekali lagi pesannya yang bisa kita tarik dalam kesempatan yang singkat ini adalah maksiat adalah pangkal daripada kehancuran. Maksiat adalah pangkal daripada kesengsaraan. Di dunia saja kita sudah sengsara, apalagi di akhirat. Na'udzubillah. Demikian lakum minni hubwa du'a. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.